Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi dari mata kuliah pengembangan sistem operasi. Materi yang akan kami paparkan adalah perencanaan dan analisa sistem. Kami dengan beranggota, saya sendiri sebagai moderator yaitu Putri Rahayu dengan NIM 2101-899. Saya Sanita Della dengan NIM 21018861. Saya Rahmayani dengan NIM 21011854. Saya Rahmana Dila dengan NIM 21011808. Dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Mutamimul Ula, MCS. Oke, saya akan membaca slide yang pertama. Yang pertama adalah pengertian perencanaan sistem. Perancangan sistem merupakan merancang atau mendesain sebuah sistem yang baik, di mana isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Pengertian perancangan sistem lainnya menurut Jogianto HM tahun 1991 dalam bukunya Analisis dan Desain Sistem. Perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut ini. Setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari sebuah kebutuhan fungsional, persiapan untuk merancang, bangun implementasi, menggambarkan bagaimana sebuah sistem itu dibentuk, dapat berupa penggambaran suatu perencanaan serta pembuatan sebuah sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dan komponen-komponen perangkat keras dari sebuah sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sanita Della. Kepada Sanita Della kami persilakan. Selanjutnya pengertian perencanaan sistem. Mengapa perencanaan sistem perlu? Karena suatu sistem akan lebih tepat digunakan jika ada suatu perancangan yang maksimal. Perancangan memudahkan kita dalam membaca alur dan membuat sistem. Rancangan atau desain yaitu mengerjakan, mengilustrasikan, merencanakan, membuat gambar atau menyusun beberapa elemen ke dalam suatu kesatuan unik yang utuh. Perancangan suatu sistem atau desain sistem bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Sasaran yang akan dicapai oleh seseorang perancangan sistem adalah sebagai berikut. Desain sistem harus lebih tepat dan akurat dari sistem sebelumnya. Desain sistem berfungsi mendukung pengolahan data dan mengambil keputusan. Desain sistem harus bermanfaat dan mudah dimengerti oleh user. Desain sistem harus mampu mendukung tujuan pokok dan misi perusahaan tersebut. Proses perencanaan sistem. Merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana. Mengkaji tujuan perencanaan strategi dan taktik perusahaan, apakah bertujuan ke laba atau ke pelayanan dan masyarakat pengabdian. Mengidentifikasi proyek-proyek sistem. Identifikasi dapat berupa sistem informasi untuk pengendalian penjualan dan pemasaran, pengendalian distribusi, pengendalian persediaan, pengendalian keuangan, menetapkan sasaran proyek sistem, menetapkan kendala proyek, menentukan prioritas proyek, membuat laporan perencanaan sistem. Laporan perencanaan sistem adalah tertulis meminta persetujuan manajemen. Direktur utama akan menentukan apakah perencanaan sistem ini disetujui atau tidak. Proses perencanaan sistem. Menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan dilakukan oleh komite pengarah. Menunjuk tim analis proyek. Pengembangan sistem biasanya dilakukan oleh suatu tim analis.
mengumumkan proyek pengembangan sistem proyek, sistem informasi sangat perlu diumumkan secara terbuka agar semua pihak mengerti apa yang diharapkan dari sistem yang baru. Mereview kelayakan dan strategi menilai faktor kelayakan telos. Yang pertama, menilai kelayakan teknik. Yang kedua, menilai kelayakan ekonomi. Yang ketiga, menilai kelayakan hukum. Yang keempat, menilai kelayakan operasi. Dan yang kelima, menilai kelayakan waktu. Mereview, mengukur kualitas perancangan sistem, menilai faktor perancangan Murray, menilai maintainability, menilai kegunaan kembali, menilai kehandalan, menilai perluasan. Proses perencanaan sistem, menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan oleh analis sistem. Yang pertama, mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek. Melakukan studi kelayakan. Studi adalah studi yang akan menilai kelayakan proyek sistem kelayakan teknis atau technical feasibility. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma Nadila. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pengembangan proposal proyek. Yang pertama, analisis situasi pasar. Jenis jasa yang ditawarkan adalah media SMS promosi ke pelanggan. Jadi jasa ini memberikan promosi lewat SMS. Jadi bisa butuh promosi untuk menjualkan barang bisa dengan jasa ini, karena selain lebih menghemat waktu dengan cara ini, juga lebih mudah dibandingkan dengan cara yang lain. Selain sebagai media promosi, juga dapat sebagai media broadcast informasi. Yang kedua, analisis pesaing. Jenis jasa di bidang ini dilihat masih sangat sedikit, sehingga peluang untuk melakukan jasa ini sangat besar. Dan keuntungan yang didapat juga makin besar, karena pesaing bisnis jarang atau sedikit. Yang ketiga, strategi promosi. Strategi promosi yang dilakukan adalah dengan menaruh iklan di web terkenal yang memiliki jumlah pengunjung yang banyak, dan dengan menaruh iklan di situs jual beli online. Karena dengan cara tersebut lebih mudah untuk mendapat pelanggan. Yang terakhir ada regulasi dan prosedur pengadaan barang atau jasa. Regulasi cara kerja dari pengadaan jasa ini yaitu konsultasi dengan pelanggan apa yang diinginkan untuk jasa media SMS promosi. Bila sudah terjadi kesepakatan, maka SMS akan langsung dikirim kepada pelanggan. Yang menerima iklan ini bisa dari database nomor HP yang tersedia atau bisa dari pelanggan. Maksimal 160 karakter per SMS. Bisa lebih, maka akan disesuaikan dengan jumlah SMS. Jika pengiriman SMS telah selesai, akan dikirim bukti pengiriman SMS via email. Pengembangan proposal proyek, metodologi pengembangan proyek. Yang pertama, studi kelayakan, mempelajari pasar dengan pasti sehingga pelanggan menjadi puas akan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, desain fungsi, melakukan desain sistem secara detail, mulai dari konteks diagram, data flow diagram atau DFD, desain file, desain table, relasi table, dan sebagainya, sehingga membentuk sistem lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi pelayanan yang dikehendaki. Yang ketiga, pemrograman. Melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat, sehingga program dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, pengujian. Dilakukan agar dapat diketahui apakah program masih terdapat error atau bug. Jika masih terdapat error dan bug, akan dilakukan perbaikan lagi. Selanjutnya, pemeliharaan. Melakukan pengecekan atau maintenance, sehingga berkala agar program tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan error. Pengertian analisis sistem. Analisis sistem ialah penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai bagian komponennya dengan maksud agar bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai macam masalah
atau hambatan yang timbul pada sistem sehingga nantinya bisa dilakukan penanggulangan, perbaikan, dan juga pengembangan. Menurut Kristanto 2003, analisis sistem adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis sebuah sistem, memilih alternatif pemecahan masalah, dan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan komputer. Menurut Steyer dan Reynolds 2010, analisis sistem ialah sistem yang menentukan sistem informasi apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang sudah ada dengan mempelajari sistem dan proses kerja untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang untuk perbaikan. Analisa sistem secara umum adalah memandang, pengamatan, dan menyimpulkan konsep sistem berdasarkan sistem informasi secara fisik dan konseptual. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmayani. Baik, selanjutnya perlunya analisis sistem. Berikut beberapa fungsi dari analisis sistem. Yang pertama, mengidentifikasi masalah-masalah dari user. Yang kedua, menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user. Yang ketiga, memilih alternatif metode pemecahan masalah. Dan yang keempat, merencanakan dan menerapkan rancangan sistem sesuai dengan permintaan user. Tujuan analisis sistem informasi yaitu untuk merancang sistem yang baru atau menyempurnakan sistem yang sudah ada sebelumnya. Contoh menganalisis sistem lama sampai dengan sistem baru. Pengembangan sistem. Adapun tanggung jawab sistem analisis diantaranya pengambilan data yang efektif dari sumbernya, aliran data pada sistem, pemrosesan data, dan penyimpanan data. Aliran informasi yang bermanfaat kembali pada proses maupun pemakainya. Proses analisis sistem. Tahap analisis sistem merupakan kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisis sistem. Dalam tahap ini, identifikasi masalah yang harus dipecahkan dengan munculnya pertanyaan yang ingin dipecahkan. Memahami kerja sistem yang ada. Langkah ini dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang sudah berjalan. Untuk mempelajari operasi dari sistem, diperlukan data yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap sistem. Menganalisis sistem. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, maka dilakukan analisis hasil. Penelitian yang sudah dilakukan untuk mendapat pemecahan masalah yang akan dipecahkan. Membuat laporan. Laporan perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan. Laporan hasil analisis diserahkan ke panitia pengarah atau steering committee yang nantinya akan diteruskan ke manajemen. Pihak manajemen bersama-sama dengan panitia pengarah dan pemakai sistem akan mempelajari temuan-temuan dan analisis yang telah dilakukan oleh analisis sistem yang disajikan dalam laporan ini. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.